Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Irfa. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua dalam ruang cerita yang penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang sangat luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Silakan tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar sebagai tanda kehadiran, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan setiap bagian dari perjalanan hidup tokoh kita kali ini. Kisah ini bercerita tentang seorang gadis bernama Alia, yang harus tegar menghadapi hinaan di rumahnya sendiri. Namun di balik kesabarannya, ada rahasia besar yang siap meledak dan mengubah segalanya. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah jendela dapur, seolah tidak mampu menghangatkan suasana dingin di dalam rumah megah itu bagi Alia. Sejak fajar menyingsing, tangan Alia sudah lincah bergelut dengan tumpukan pakaian kotor dan piring-piring sisa semalam. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat ia bernaung dengan nyaman, Alia justru merasa seperti orang asing yang sedang menumpang hidup. Statusnya sebagai anak kandung dari pemilik rumah terdahulu, seolah terkubur dalam-dalam di bawah dominasi Ibu Yana. Ibu Yana turun dari lantai 2 dengan langkah kaki yang sengaja dibuat keras, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya di rumah itu. Dengan daster sutra yang mahal, ia menatap Alia dengan pandangan merendahkan. Tidak ada sapaan hangat atau senyum seorang ibu yang diterima Alia, melainkan hanya rentetan perintah yang tajam. Ibu Yana menggeser kursi makan dengan kasar dan memeriksa kebersihan meja kayu jati yang baru saja dilap oleh Alia. Tanpa alasan yang jelas, Ibu Yana menyentuh permukaan meja dan mendengus kesal. Ia berkata bahwa kerja Alia semakin hari semakin tidak becus. Ia menuduh Alia hanya membuang-buang sabun tanpa benar-benar membersihkan rumah. Alia hanya bisa menunduk, meremas kain lap di tangannya sambil meminta maaf dengan suara rendah. Panggilan ibu yang diucapkan Alia sama sekali tidak melunakkan hati wanita itu. Bagi Ibu Yana, Alia hanyalah pengingat akan masa lalu suaminya yang tidak ingin ia akui. Tak lama kemudian, Siska menyusul turun dengan gaya yang sangat kontras. Siska mengenakan pakaian olahraga bermerek dan memegang ponsel keluaran terbaru. Begitu melihat Alia, Siska langsung memasang wajah jijik. Ia melemparkan handuk basah bekas pakainya tepat ke arah bahu Alia, membuat kaos yang dipakai Alia menjadi lembab. Siska mengeluh kepada ibunya bahwa kehadiran Alia di meja makan merusak seleranya. Ia menyebut Alia membawa aura kampung yang norak ke dalam rumah modern mereka. Ibu Yana justru tertawa mendengar hinaan anaknya. Ia mendukung setiap kata kasar yang keluar dari mulut Siska. Mereka berdua kemudian asyik sarapan dengan menu mewah, sementara Alia harus menepi ke sudut dapur untuk mencuci handuk yang baru saja dilemparkan Siska. Tidak ada setetes pun rasa kasihan di mata mereka. Bagi mereka, keberadaan Alia di rumah itu hanyalah karena sebuah keterpaksaan demi menjaga nama baik di depan kolega mendiang ayah Alia. Di tengah kesibukannya, Alia seringkali teringat akan janji almarhum ayahnya. Ayahnya pernah berpesan bahwa suatu saat Alia akan memahami mengapa ia harus bersabar. Namun, di bawah tekanan Ibu Yana yang semakin menjadi-jadi, kesabaran Alia mulai diuji hingga ke titik nadir. Setiap sudut rumah itu kini terasa seperti penjara. Ibu Yana bahkan tak segan-segan memotong uang saku kuliah Alia dengan alasan untuk biaya perawatan kecantikan Siska. Alia hanya bisa mengelus dada, menyadari bahwa ia tidak memiliki siapapun untuk mengadu. Siska seringkali sengaja menjatuhkan barang-barang koleksi mahalnya, hanya agar Alia yang harus memungut dan membersihkannya. Pernah suatu ketika, sebuah vas bunga kristal pecah karena ulah Siska sendiri, namun dengan cepat Siska menunjuk Alia sebagai pelakunya. Ibu Yana tanpa ragu langsung menghardik Alia habis-habisan di depan para asisten rumah tangga yang lain. Ia menyebut Alia sebagai anak yang tidak tahu diuntung dan hanya bisa merusak barang. Hinaan itu menyayat hati Alia, namun ia tetap memilih diam karena tahu pembelaan apapun tidak akan didengar. Kesombongan Ibu Yana dan Siska bukan hanya terjadi di dalam rumah. Jika ada tamu yang datang, mereka dengan sengaja memperkenalkan Alia sebagai anak angkat yang dipungut karena rasa kasihan. Mereka ingin memastikan bahwa semua orang tahu posisi Alia jauh di bawah mereka. Alia dipaksa memakai baju-baju lama yang sudah pudar warnanya, agar terlihat semakin kontras dengan Siska yang selalu tampil glamor. Bagi Ibu Yana, merendahkan Alia adalah cara untuk menaikkan harga diri Siska. Kehidupan sehari-hari Alia dihabiskan dengan mengikuti kemauan mereka tanpa henti.
Dari mulai mencuci mobil Siska hingga menyiapkan keperluan kantor Ibu Yana, semuanya harus dikerjakan dengan sempurna. Sedikit saja ada kesalahan, maka jatah makan malam Alia akan dihilangkan. Alia seringkali tidur dengan perut kosong, sambil menatap foto kecil ibunya yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ia hanya berharap ada secercah cahaya yang bisa membawanya keluar dari penderitaan ini. Ibu Yana sangat terobsesi dengan pengakuan sosial. Ia sering mengadakan arisan atau pertemuan kecil di rumahnya, hanya untuk memamerkan kekayaannya. Di momen-momen seperti itu, Alia diperintahkan untuk tetap berada di dapur atau di area belakang agar tidak memalukan keluarga. Siska akan bercerita kepada teman-temannya tentang liburan mewahnya ke luar negeri, sementara Alia hanya bisa mendengarkan dari balik pintu sambil terus bekerja. Rasa iri tidak ada di hati Alia, yang ada hanyalah rasa lelah yang mendalam, karena diperlakukan tidak manusiawi oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Namun, di balik semua tekanan itu, Alia tetap rajin belajar. Ia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk ia bisa mandiri suatu hari nanti. Meski sering dilarang belajar di ruang tengah oleh Ibu Yana, Alia sering mencuri waktu di malam hari menggunakan lampu belajar kecil di kamarnya yang sempit. Ia tidak pernah memperlihatkan kesedihannya di kampus. Teman-temannya hanya tahu Alia adalah gadis yang pendiam dan sederhana, tanpa tahu bahwa di rumahnya ia adalah seorang putri yang diperbudak. Ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya ketika Ibu Yana mulai merencanakan sebuah pesta besar untuk merayakan keberhasilan bisnis yang ia kelola. Pesta itu dimaksudkan untuk mengukuhkan posisinya sebagai penguasa di lingkaran sosialnya. Ia mulai memesan catering terbaik, dekorasi paling mahal, dan mengundang orang-orang paling berpengaruh. Di saat itulah, ide-ide jahat untuk semakin mempermalukan Alia mulai muncul di kepala Ibu Yana. Ia ingin menggunakan pesta itu untuk benar-benar menyingkirkan harga diri Alia untuk selamanya. Alia yang tidak tahu apa-apa hanya bisa mengikuti perintah untuk membantu persiapan pesta. Ia diminta memindahkan barang-barang berat dan mengatur letak kursi hingga tangannya lecet. Ibu Yana terus mengawasi dengan mata tajam, memastikan tidak ada satu detik pun bagi Alia untuk beristirahat. Setiap kali Alia terlihat lelah, Ibu Yana akan melontarkan kata-kata pedas tentang betapa beruntungnya Alia masih diberi tempat tinggal. Kata-kata itu terus berulang seperti kaset rusak, berusaha menanamkan rasa rendah diri yang amat sangat ke dalam jiwa Alia. Tanpa disadari oleh Ibu Yana, sebuah surat rahasia yang disimpan di dalam brankas lama mulai menjadi perhatian seseorang di luar sana. Ada pihak yang sedang mengamati gerak-gerik keluarga itu dengan sangat teliti. Alia yang masih berkutat dengan debu dan kotoran di gudang belakang tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu dekat, kehidupannya yang dianggap norak dan rendah oleh Ibu Yana akan berbalik arah secara drastis. Pesta yang direncanakan Ibu Yana untuk kejayaannya sendiri justru akan menjadi panggung bagi keruntuhannya yang paling memalukan. Persiapan pesta besar yang direncanakan Ibu Yana mulai memasuki tahap yang sangat sibuk, dan rumah mewah itu berubah menjadi area kerja yang penuh tekanan bagi Alia. Ibu Yana telah memesan jasa dekorasi kelas atas yang memenuhi ruang tamu dengan bunga-bunga impor dan kain-kain sutra yang menjuntai dari langit-langit. Di tengah kemegahan itu, Alia justru terlihat seperti noda kecil yang tidak diinginkan. Ia diperintahkan untuk membantu para pekerja dekorasi, namun bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai pesuruh yang harus memindahkan tangga, mengangkat pot bunga yang berat, hingga membersihkan sisa-sisa potongan kain yang berserakan di lantai marmer. Ibu Yana berdiri di tengah ruangan dengan daftar panjang di tangannya. Sesekali berteriak memanggil Alia hanya untuk hal-hal sepele. Suara Ibu Yana melengking tinggi saat ia melihat ada sedikit debu yang menempel di salah satu vas bunga besar. Ia menunjuk wajah Alia dengan kipas mahalnya, menuduh Alia sengaja bekerja lambat agar pesta itu berantakan. Alia hanya bisa menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan baju yang sudah kusam, mencoba tetap tenang meski punggungnya terasa mulai kaku, karena bekerja tanpa henti sejak pagi hari. Di sisi lain, Siska sibuk dengan dunianya sendiri yang penuh kemewahan. Ia baru saja kembali dari butik ternama dengan membawa beberapa tas belanjaan besar berisi gaun pesta dan sepatu hak tinggi yang berkilauan. Siska dengan sengaja memamerkan gaun-gaun itu di hadapan Alia, mengeluarkan satu persatu kain satin halus itu dan meletakkannya di sofa yang baru saja dibersihkan Alia. Siska tertawa kecil sambil membandingkan harga satu buah kancing di gaunnya dengan harga seluruh pakaian yang dikenakan Alia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagi Siska, menghina Alia adalah hiburan terbaik di tengah penatnya mempersiapkan penampilan untuk pesta.
Ibu Yana mendekati Siska dan membelai rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. Sangat kontras dengan tatapan tajam yang ia berikan pada Alia sedetik sebelumnya. Ibu Yana berkata bahwa Siska harus menjadi bintang utama dalam pesta nanti, karena semua kolega bisnis almarhum suaminya akan hadir. Ia ingin menunjukkan bahwa Siska adalah satu-satunya putri yang pantas mewarisi keanggunan keluarga mereka. Saat itulah, Ibu Yana menoleh ke arah Alia dan melemparkan sebuah bungkusan plastik hitam yang tampak lusuh. Ia memerintahkan Alia untuk memakai isi di dalam plastik itu saat pesta berlangsung. Alia membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar dan menemukan sebuah gaun tua berwarna coklat kusam dengan model yang sudah sangat ketinggalan zaman. Gaun itu tampak kekecilan dan kainnya terasa kasar di kulit. Siska meledak dalam tawa melihat raut wajah Alia. Ia menyebut gaun itu sangat cocok dengan gaya Alia yang norak dan kampungan. Ibu Yana menambahkan bahwa ia sengaja memberikan gaun itu agar para tamu tidak salah mengira Alia sebagai bagian dari keluarga inti. Ia ingin memastikan ada batasan yang jelas antara majikan dan seseorang yang hanya menumpang hidup karena belas kasihan. Rencana pesta ini bukan hanya tentang perayaan, melainkan sebuah panggung yang disiapkan Ibu Yana untuk menarik perhatian para investor baru. Ia merasa bahwa perusahaan yang ia kelola saat ini sudah sepenuhnya berada dalam genggamannya, meskipun secara hukum masih banyak berkas yang belum ia selesaikan. Ibu Yana merasa sangat percaya diri, karena selama ini ia berhasil memanipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan dokumen-dokumen penting milik mendiang ayah Alia. Ia yakin bahwa tidak akan ada yang berani mempertanyakan otoritasnya, selama ia terus tampil sebagai nyonya rumah yang berkuasa. Setiap sore, Ibu Yana mengadakan rapat kecil dengan manajer catering dan perancang busana. Alia diwajibkan berdiri di sudut ruangan, siap sedia menuangkan teh atau membawakan camilan setiap kali Ibu Yana menjentikkan jarinya. Suatu kali, karena terlalu lelah, tangan Alia sedikit bergetar saat menuangkan teh ke cangkir porselen milik tamu Ibu Yana. Sedikit air teh tumpah ke atas meja kayu jati tersebut. Tanpa mempedulikan keberadaan tamu di depannya, Ibu Yana langsung mencubit lengan Alia dengan keras hingga membekas merah. Ia memaki Alia sebagai gadis ceroboh yang memalukan nama baik ibu tirinya. Alia berlari ke dapur dengan mata berkaca-kaca, menahan perih di lengannya dan juga di hatinya. Ia merasa harga dirinya sudah habis terkikis oleh perlakuan Ibu Yana dan Siska. Namun, di tengah keputusasaan itu, Alia tanpa sengaja melihat sebuah map tua yang terjatuh dari tumpukan berkas yang dibawa oleh asisten Ibu Yana. Map itu tampak berbeda. Warnanya sudah menguning dan ada segel yang sudah rusak. Saat Alia hendak mengambilnya, suara teriakan Siska memanggil namanya kembali menggema, memaksa Alia untuk segera menyembunyikan map itu di bawah tumpukan kain serbet dapur agar tidak ketahuan. Keinginan Ibu Yana untuk tampil sempurna membuatnya menjadi sangat paranoid. Ia memerintahkan Alia untuk memeriksa setiap sudut taman dan memastikan tidak ada satupun daun kering yang jatuh sebelum acara dimulai. Alia harus bekerja di bawah terik matahari, sementara Siska bersantai di dalam ruangan berpendingin udara sambil menikmati perawatan kuku dan rambut. Ketidakadilan itu terpampang nyata di depan mata semua penghuni rumah. Namun tidak ada yang berani membela Alia, karena takut dipecat oleh Ibu Yana yang dikenal bertangan besi terhadap bawahannya. Di hari-hari menjelang pesta, Ibu Yana juga mulai mengatur siapa saja yang boleh berbicara dengan para tamu penting. Ia secara khusus memperingatkan Alia agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat acara berlangsung. Alia hanya diperbolehkan mengangguk jika ditanya dan segera pergi menjauh. Ibu Yana merasa takut jika Alia berbicara. Kesederhanaan dan kepolosan Alia justru akan menarik simpati orang lain, sesuatu yang sangat dihindari oleh Ibu Yana. Ia ingin dunia melihat Alia sebagai beban yang sedang ia tanggung dengan penuh kebaikan hati. Persaingan antara Siska dan Alia sebenarnya tidak pernah ada, karena Alia tidak pernah berniat bersaing. Namun bagi Siska, Alia adalah sasaran empuk untuk meluapkan rasa tidak amannya. Siska seringkali sengaja merusak tugas-tugas yang sudah diselesaikan Alia, agar Alia mendapatkan hukuman dari Ibu Yana. Seperti saat Alia sudah selesai menata bunga di vas-vas besar, Siska diam-diam menyiramkan air kotor ke bunga-bunga tersebut, sehingga kelopaknya layu dan berbau tidak sedap. Tentu saja, Ibu Yana langsung menyalahkan Alia atas kejadian itu tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun. Pesta yang megah itu kini sudah di depan mata. Undangan telah disebar ke seluruh relasi bisnis terkemuka. Ibu Yana merasa berada di puncak dunia.
tidak menyadari bahwa setiap hinaan yang ia lontarkan kepada Alia sedang dicatat oleh takdir. Ia begitu sibuk dengan urusan kulit luar, hingga lupa memeriksa fondasi dari kekayaan yang ia pamerkan. Sementara itu, Alia yang duduk sendirian di gudang belakang sambil menatap gaun coklat kusamnya, mulai merasakan firasat aneh. Ia merasa bahwa pesta ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana ambisius Ibu Yana. Alia mengambil kembali map tua yang ia sembunyikan tadi. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca baris demi baris tulisan tangan ayahnya yang ditujukan kepada seorang pengacara bernama Davin. Di sana tertulis tentang sebuah janji suci dan perlindungan aset yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali ahli waris sah pada saat yang tepat. Sayangnya, bagian terpenting dari dokumen itu terpotong. Alia menyadari bahwa ia memegang kunci penting. Namun ia belum tahu bagaimana cara menggunakannya di tengah kepungan intimidasi Ibu Yana dan Siska yang semakin menyesakkan nafasnya. Ketegangan di rumah itu mencapai titik didih saat tenda-tenda raksasa mulai terpasang di halaman. Lampu-lampu gantung kristal yang harganya setara dengan biaya kuliah Alia selama 4 tahun mulai dinyalakan sebagai uji coba. Cahayanya yang terang benderang seolah menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Namun bagi Alia, cahaya itu justru terasa mencekam. Ia tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, ia akan dipaksa berdiri di panggung penghinaan yang disiapkan oleh Ibu Yana. Ia hanya bisa berdoa agar ia diberikan kekuatan untuk melewati malam yang paling menentukan dalam hidupnya tersebut. Ibu Yana masuk ke kamar Alia tanpa mengetuk pintu, membawa sepasang sepatu tua yang haknya sudah goyang. Ia memerintahkan Alia untuk mencoba sepatu itu dengan gaun coklatnya. Sambil berdiri di depan cermin kecil Alia yang retak, Ibu Yana berbisik di telinga Alia bahwa kecantikan sejati tidak akan pernah dimiliki oleh anak yang tidak memiliki asal-usul yang jelas. Kata-kata itu adalah pukulan terakhir sebelum pesta dimulai. Ibu Yana pergi dengan senyum kemenangan, meninggalkan Alia dalam kesunyian yang mencekam, tanpa menyadari bahwa seseorang di kejauhan sedang bersiap untuk membongkar semua kepalsuan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Suasana di kediaman mewah Ibu Yana semakin tegang saat sebuah mobil hitam elegan berhenti tepat di depan gerbang utama. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita parubaya dengan pakaian batik sutra yang sangat bersahaja namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Dialah Bibi Sarah, adik kandung dari almarhumah ibu kandung Alia yang selama bertahun-tahun tinggal di luar negeri untuk mengurus cabang bisnis keluarga besarnya. Kedatangannya yang tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat Ibu Yana yang sedang sibuk mengomeli para pekerja dekorasi, seketika terdiam dengan wajah yang mendadak pucat. Ibu Yana berusaha mengatur napasnya dan memaksakan sebuah senyum plastik di wajahnya saat menyambut Bibi Sarah di teras rumah. Ia segera memerintahkan Alia yang sedang menyapu lantai untuk segera mengambilkan minuman dingin terbaik. Namun dengan nada yang sengaja dilembutkan agar tidak terlihat kasar di depan Bibi Sarah. Namun, Bibi Sarah bukanlah orang baru yang mudah tertipu oleh sandiwara. Mata tajamnya langsung tertuju pada Alia yang tampak sangat lelah dengan pakaian yang menurutnya sama sekali tidak layak dipakai oleh seorang putri pemilik rumah tersebut. Bibi Sarah mengabaikan sambutan manis Ibu Yana dan justru melangkah mendekati Alia. Ia membelai pipi keponakannya itu dengan lembut, merasakan kulit Alia yang kasar karena terlalu banyak bekerja berat. Bibi Sarah bertanya dalam hati, mengapa Alia terlihat seperti asisten rumah tangga di rumah ayahnya sendiri. Ibu Yana yang menyadari situasi mulai tidak nyaman, segera menyela pembicaraan mereka dengan dalih bahwa Alia memang senang membantu urusan rumah karena sifatnya yang rajin. Ibu Yana terus berusaha menjauhkan Bibi Sarah dari Alia dengan mengajaknya masuk ke ruang tamu yang sudah dihias dengan sangat mewah. Di dalam ruang tamu, Siska turun dengan gaya angkuhnya, namun seketika ia merunduk sopan saat melihat siapa yang datang. Siska tahu bahwa Bibi Sarah adalah sosok yang sangat disegani di kalangan pengusaha, dan ia tidak ingin merusak citranya di depan wanita itu. Namun, Bibi Sarah hanya membalas sapaan Siska dengan anggukan singkat. Ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai kondisi perusahaan peninggalan kakak iparnya, ayah Alia. Ibu Yana mencoba menjawab dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa bisnis berjalan sangat lancar di bawah kendalinya. Meskipun sebenarnya ia tahu ada banyak lubang yang mulai ia tutupi dengan cara ilegal. Sepanjang sore itu, Bibi Sarah terus memperhatikan gerak-gerik Ibu Yana dan Siska terhadap Alia. Ia melihat bagaimana Ibu Yana memberikan perintah melalui bahasa isyarat mata yang penuh ancaman setiap kali Alia mendekat untuk menyajikan camilan. Bibi Sarah merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini.
Ia teringat akan surat-surat dari mendiang kakaknya yang menyebutkan bahwa Alia adalah prioritas utama dari seluruh aset keluarga. Namun yang ia lihat sekarang adalah Alia yang diperlakukan seperti beban yang memalukan oleh ibu tirinya sendiri. Alia sendiri merasa sangat gugup dengan kehadiran Bibi Sarah. Di satu sisi ia merasa bahagia karena ada keluarga kandung yang datang. Namun di sisi lain ia takut Ibu Yana akan memberikan hukuman yang lebih berat jika ia terlihat terlalu akrab dengan bibinya itu. Saat Bibi Sarah mencoba mengajak Alia berbicara empat mata di taman belakang, Ibu Yana tiba-tiba muncul dengan membawa setumpuk majalah fashion, mengalihkan perhatian dengan membicarakan persiapan pesta besar yang akan diadakan besok malam. Ibu Yana seolah-olah ingin memastikan bahwa tidak ada satu detik pun kesempatan bagi Bibi Sarah untuk mendengar keluhan dari mulut Alia. Ketegangan semakin terasa saat makan malam berlangsung. Bibi Sarah sengaja duduk di dekat Alia. Sementara Ibu Yana dan Siska terus mencoba mendominasi percakapan dengan memamerkan prestasi sekolah Siska yang sebenarnya biasa saja. Setiap kali Bibi Sarah bertanya tentang kuliah Alia, Ibu Yana selalu memotong dengan mengatakan bahwa Alia lebih suka fokus pada kegiatan di rumah daripada mengejar prestasi akademik yang tinggi. Kebohongan demi kebohongan terus mengalir dari mulut Ibu Yana, menciptakan dinding tebal yang memisahkan Alia dari kenyataan tentang hak-haknya. Di sela-sela makan malam, Bibi Sarah menyebutkan tentang seorang pengacara bernama Davin yang merupakan rekan bisnis kepercayaannya. Begitu mendengar nama Davin, sendok yang dipegang Ibu Yana berdenting keras saat jatuh ke piring porselennya. Ibu Yana mencoba menutupi kegugupannya dengan tawa kecil, namun matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Ia tahu bahwa Davin adalah pemegang kunci dari berkas-berkas rahasia yang selama ini ia coba cari di berangkas selama suaminya namun tidak pernah ia temukan. Kehadiran Bibi Sarah dan penyebutan nama Davin seolah menjadi lonceng peringatan bagi Ibu Yana bahwa kekuasaan absolutnya sedang terancam. Siska yang merasa suasananya menjadi terlalu serius mencoba mencairkan suasana dengan mengejek penampilan Alia lagi. Ia berkata kepada Bibi Sarah bahwa mereka sedang berusaha keras mendidik Alia agar lebih mengerti tata krama karena gaya Alia yang dianggapnya sangat norak dan kampungan. Siska tertawa sambil menunjuk jepit rambut plastik murah yang dipakai Alia, tanpa menyadari bahwa mata Bibi Sarah justru berkilat karena marah. Bibi Sarah hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa terkadang orang yang paling sederhana adalah mereka yang memiliki harta paling berharga di dalam jiwanya. Sebuah sindiran halus yang sama sekali tidak dipahami oleh Siska yang dangkal. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, Bibi Sarah tidak langsung tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya, memperhatikan Alia yang masih berada di area belakang sedang menjemur kain-kain meja yang akan digunakan untuk pesta besok. Hati Bibi Sarah teriris melihat keponakannya diperlakukan seperti itu. Ia mengeluarkan ponselnya dan melakukan sebuah panggilan singkat kepada seseorang yang ia panggil dengan nama Davin. Ia meminta Davin untuk menyiapkan semua dokumen asli dan bersiap hadir di pesta besok malam dengan membawa kejutan yang sudah lama mereka persiapkan. Sementara itu, di kamar utama, Ibu Yana sedang mondar-mandir dengan gelisah. Ia memanggil Siska masuk ke kamarnya dan memberikan instruksi ketat agar Siska terus menempel pada Bibi Sarah besok pagi. Ibu Yana ingin memastikan bahwa Bibi Sarah tidak memiliki waktu luang untuk berbicara dengan Alia atau asisten rumah tangga senior lainnya yang mungkin tahu tentang kebusukan mereka. Ibu Yana merasa bahwa rencana besarnya untuk memamerkan kejayaannya di pesta besok ini memiliki risiko besar, namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia memutuskan untuk tetap melaksanakan rencananya mempermalukan Alia di depan umum agar status anak angkat Alia semakin melekat kuat di mata para tamu. Ibu Yana berpikir jika ia berhasil membuat Alia terlihat sangat rendah dan tidak berharga di depan semua kolega bisnis, maka klaim apapun yang mungkin muncul dari Bibi Sarah atau Davin akan dianggap sebagai sebuah kekeliruan atau rasa kasihan semata. Ia mulai menyusun kata-kata tajam yang akan ia sampaikan di atas panggung nanti, sebuah pidato yang ia harap akan menjadi paku terakhir di peti mati harga diri Alia. Ia tidak sadar bahwa di kamar sebelah, Bibi Sarah sedang menatap foto almarhumah kakaknya dengan janji bahwa keadilan bagi Alia akan segera tegak. Alia yang kelelahan akhirnya kembali ke kamarnya yang sempit. Ia kembali menyentuh map tua yang ia temukan kemarin, merasa bahwa potongan puzzle hidupnya mulai menyatu. Meskipun ia belum tahu secara detail apa isi map tersebut, kehadiran Bibi Sarah memberinya kekuatan baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Alia menatap keluar jendela, melihat tenda pesta yang sudah berdiri kokoh di bawah cahaya bulan. Baginya,
Tenda itu bukan lagi simbol kemewahan Ibu Yana, melainkan sebuah arena di mana kebenaran akan segera diuji. Besok adalah hari di mana pesta itu akan berlangsung. Semua persiapan sudah mencapai tahap akhir. Ibu Yana merasa sangat percaya diri dengan penampilannya dan Siska, sementara ia tetap membiarkan Alia dalam kondisi yang paling tidak menarik. Ia yakin dengan modal kecantikan dan kekayaan palsunya, ia bisa memenangkan hati para investor. Namun, ia lupa satu hal, bahwa kebohongan yang dibangun setinggi langit pun akan tetap runtuh jika pondasinya adalah hasil dari sebuah pengkhianatan terhadap anak yatim piatu. Di tengah malam yang sunyi, Bibi Sarah diam-diam keluar dari kamarnya dan menyelipkan sebuah amplop kecil di bawah pintu kamar Alia. Di dalamnya terdapat sebuah catatan singkat yang berbunyi, "Tetaplah kuat, Alia. Esok malam, ibumu akan tersenyum melihat kebenaran yang terungkap." Alia yang menemukan amplop itu keesokan subuhnya merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ia merasa bahwa masa-masa ia dianggap sebagai gadis norak yang menumpang hidup akan segera berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di rumah mewah itu. Ibu Yana memanggil Alia dengan suara melengking di pagi hari pesta, menyuruhnya membersihkan sisa daun kering di kolam renang dengan tangan kosong karena jaringnya sengaja disembunyikan Siska. Alia mengerjakannya tanpa mengeluh, meski air kolam itu sangat dingin di pagi buta. Dari balkon lantai atas, Bibi Sarah melihat pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh tekad. Ia tahu, penderitaan Alia tinggal menghitung jam. Pesta yang dirancang Ibu Yana sebagai perayaan keangkuhannya akan segera berubah menjadi hari penghakiman yang tak terlupakan. Pagi hari menjelang pesta besar itu dimulai dengan ketegangan yang nyaris tidak bisa disembunyikan oleh siapapun di rumah mewah tersebut. Ibu Yana terlihat sangat sibuk mengatur setiap detail terakhir, mulai dari susunan bunga di meja prasmanan hingga pencahayaan di area taman. Namun, fokus utamanya bukan hanya pada kesempurnaan acara, melainkan pada bagaimana ia bisa terus mengawasi Alia agar tidak memiliki kesempatan untuk berbicara lebih jauh dengan Bibi Sarah. Ibu Yana merasa bahwa setiap detik yang dihabiskan Alia bersama adik mendiang madunya itu adalah ancaman bagi kedudukannya. Alia terbangun dengan perasaan yang campur aduk setelah membaca surat singkat dari Bibi Sarah subuh tadi. Ia menyimpan surat itu baik-baik di dalam saku celananya, merasa seolah memiliki pelindung tak kasat mata di tengah kepungan intimidasi ibu tirinya. Namun, tugas berat sudah menantinya. Ibu Yana memerintahkan Alia untuk masuk ke gudang bawah tanah yang pengap dan gelap, untuk mencari beberapa kotak kristal tua yang jarang digunakan. Gudang itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba, tempat yang sengaja dipilih Ibu Yana agar Alia terlihat semakin kotor dan berantakan saat para tamu mulai berdatangan nanti. Di dalam gudang yang sunyi itu, saat sedang menggeser beberapa tumpukan kardus berat, tangan Alia menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Kotak itu memiliki ukiran inisial nama ibunya. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Alia mencoba membukanya menggunakan kunci kecil yang selalu ia kalungkan di lehernya, pemberian ayahnya sebelum meninggal. Begitu kotak itu terbuka, Alia menemukan sebuah buku harian kecil dan beberapa lembar saham yang nilainya sangat fantastis. Di dalam buku harian itu, ibunya menuliskan tentang kekhawatirannya terhadap sifat asli Ibu Yana yang sudah terlihat sejak awal. Alia tertegun membaca baris demi baris tulisan tangan ibunya. Ternyata, ayahnya telah menyiapkan skenario perlindungan jauh sebelum ia jatuh sakit. Ayahnya tahu bahwa jika ia pergi, Ibu Yana akan mencoba menguasai segalanya. Oleh karena itu, semua aset utama sengaja dikunci atas nama Alia dengan syarat yang hanya bisa dibuka oleh pengacara keluarga, Davin, saat Alia mencapai usia dewasa atau saat terjadi kondisi darurat yang mengancam hak-hak Alia. Penemuan ini membuat jantung Alia berdegup kencang. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang menumpang hidup, melainkan ia adalah pemilik sah dari setiap jengkal tanah yang diinjaknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah gudang. Alia dengan sigap menyembunyikan kotak kayu itu di balik tumpukan kain tua, dan segera berpura-pura sibuk mengelap kristal. Siska muncul dengan wajah masam, menutup hidungnya karena debu yang beterbangan. Siska datang bukan untuk membantu, melainkan untuk memberikan perintah tambahan dari Ibu Yana. Ia menyuruh Alia untuk segera mencuci semua kristal itu menggunakan tangan secara manual, dan tidak boleh menggunakan mesin cuci piring, karena takut pecah. Siska mengejek Alia yang terlihat sangat kusam dengan rambut penuh debu, mengatakan bahwa Alia lebih cocok menjadi tikus gudang daripada penghuni rumah.
Alia tidak membalas. Ia hanya menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan, sebuah ketenangan yang justru membuat Siska merasa sedikit risih. Siska meninggalkan gudang dengan gerutu, tidak menyadari bahwa Alia baru saja memegang kunci kehancuran keluarga palsu mereka. Alia segera menyelesaikan tugasnya dengan cepat, membawa kotak-kotak kristal itu ke dapur sambil terus memikirkan isi buku harian ibunya. Ia tahu bahwa ia harus bersabar hanya beberapa jam lagi sebelum pesta dimulai. Sementara itu, di ruang tengah, Bibi Sarah sedang duduk bersantai sambil memperhatikan Ibu Yana yang sedang memberikan instruksi kepada para pelayan. Bibi Sarah berkali-kali mencoba memanggil Alia untuk menemaninya minum teh, namun Ibu Yana selalu punya alasan untuk mengirim Alia ke bagian rumah yang lain. Ibu Yana bahkan secara terang-terangan mengatakan kepada Bibi Sarah bahwa Alia sedang dihukum karena melakukan kesalahan dalam mengurus administrasi rumah tangga. Bibi Sarah hanya tersenyum dingin, menyadari betapa lihainya Ibu Yana dalam memutarbalikkan fakta. Ibu Yana mulai merasa bahwa ia harus bertindak lebih ekstrim untuk memastikan Alia benar-benar terisolasi. Ia memanggil Alia ke kamarnya dan merampas ponsel milik Alia dengan alasan agar Alia bisa fokus bekerja tanpa gangguan. Ibu Yana juga memperingatkan Alia bahwa jika ada satu saja tamu yang merasa terganggu dengan kehadirannya, maka Ibu Yana tidak akan segan-segan mengusir Alia malam itu juga tanpa membawa barang satupun. Ancaman itu diucapkan dengan nada rendah yang penuh kebencian, membuat suasana di kamar itu terasa sangat mencekam. Sore harinya, saat persiapan sudah mencapai 90%, Davin datang ke rumah tersebut. Ibu Yana menyambutnya dengan sangat formal dan sedikit tegang. Davin adalah sosok pria muda yang cerdas dan berwibawa. Ia membawa sebuah tas kerja kulit yang terlihat sangat berat. Ibu Yana mencoba mengajak Davin ke ruang kerjanya untuk membicarakan beberapa dokumen perpanjangan kuasa, namun Davin menolak dengan sopan. Ia mengatakan bahwa ia datang atas undangan Bibi Sarah dan lebih memilih untuk menunggu di ruang tamu bersama tamu-tamu lainnya. Kehadiran Davin membuat posisi Ibu Yana semakin tersudut. Ia mulai merasa bahwa ada sebuah konspirasi yang sedang dibangun di belakang punggungnya. Ia segera memanggil Siska dan menyuruhnya untuk mengawasi setiap pergerakan Bibi Sarah dan Davin. Ibu Yana merasa bahwa pesta ini adalah pertaruhan terakhirnya. Jika ia berhasil memukau para tamu dan membuat Alia terlihat seperti anak angkat yang tidak berharga, maka ia bisa mengamankan posisinya. Namun, ia tidak tahu bahwa Davin sebenarnya sudah memegang dokumen pembatalan hak kelola Ibu Yana yang sudah ditandatangani oleh hakim sejak 2 hari yang lalu. Alia yang sudah selesai dengan semua pekerjaan fisiknya, diminta untuk segera berganti pakaian di kamarnya yang kecil. Saat ia melihat gaun coklat norak yang diberikan Ibu Yana, Alia tidak lagi merasa sedih. Ia justru tersenyum tipis. Ia akan memakai gaun itu sebagai simbol dari semua penderitaan yang telah ia lalui. Ia mencuci wajahnya dan mengikat rambutnya dengan rapi, namun tetap membiarkan penampilannya terlihat sederhana sesuai keinginan ibu tirinya. Di dalam hatinya, Alia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi badai yang akan terjadi di panggung pesta nanti. Saat malam mulai jatuh dan lampu-lampu kristal di halaman mulai menyala, satu persatu tamu penting mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Ibu Yana dan Siska berdiri di depan pintu utama dengan gaun mereka yang sangat berkilauan, menyambut setiap tamu dengan senyum yang dipaksakan. Mereka terlihat seperti keluarga bangsawan yang sempurna, menyembunyikan semua kebusukan di balik tumpukan kain sutra dan perhiasan berlian. Alia diperintahkan berdiri di sudut dekat area catering, bertugas membantu membagikan tisu atau membuang sampah kecil dari tangan para tamu. Bibi Sarah muncul dengan penampilan yang sangat elegan. Ia tidak lagi memakai batik melainkan gaun malam hitam yang sangat berkelas. Ia berjalan langsung menuju tempat Alia berdiri dan menggenggam tangan keponakannya itu di depan beberapa tamu yang sedang lewat. Ibu Yana melihat kejadian itu dari kejauhan dan matanya berkilat marah. Ia segera memberikan kode kepada Siska untuk mendekat dan memisahkan mereka. Siska dengan segera menarik Bibi Sarah dengan alasan ingin memperkenalkan Bibi kepada seorang kolega bisnis penting, meninggalkan Alia kembali sendirian di sudut kegelapan. Namun, rencana Ibu Yana untuk menyembunyikan Alia tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa kolega lama ayah Alia mulai bertanya-tanya tentang keberadaan putri kandung sahabat mereka. Ibu Yana dengan licin menjawab bahwa Alia adalah anak yang sangat pemalu dan lebih suka berada di belakang layar karena merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Ia terus membangun narasi bahwa Alia adalah anak yang berbeda,
dan sulit untuk bergaul dengan kalangan atas. Hinaan demi hinaan terus ia tebar dengan halus. Seolah-olah itu adalah bentuk perhatian seorang ibu terhadap anak angkatnya yang kurang beruntung. Pesta berlangsung dengan sangat meriah, musik klasik mengalun lembut di seluruh penjuru taman. Namun bagi Alia, musik itu terdengar seperti pengiring menuju sebuah eksekusi. Ia melihat Ibu Yana yang sesekali meliriknya dengan tatapan penuh ancaman. Alia tahu, momen yang direncanakan Ibu Yana untuk mempermalukannya di depan semua orang sudah semakin dekat. Namun, ia juga melihat Davin yang berdiri tak jauh dari panggung utama, memberikan anggukan kecil kepadanya yang seolah memberikan sinyal bahwa segalanya sudah siap. Di balik kemegahan pesta itu, sebuah kebenaran besar siap untuk diledakkan. Alia meraba saku gaun coklatnya, memastikan buku harian ibunya masih ada di sana. Ia tidak lagi merasa seperti gadis kecil yang lemah. Di tengah orang-orang yang menganggapnya norak, Alia berdiri dengan kekuatan yang tidak mereka sadari. Pesta ini memang akan menjadi momen yang tak terlupakan. Tapi bukan untuk kejayaan Ibu Yana, melainkan untuk keadilan yang sudah terlalu lama tertunda bagi Alia. Malam semakin larut, namun cahaya lampu kristal di halaman rumah mewah itu justru semakin benderang, menciptakan bayangan panjang yang kontras dengan kegelapan di sudut-sudut taman. Pesta yang dirancang Ibu Yana telah mencapai puncaknya. Aroma masakan berkelas dan denting gelas kaca memenuhi udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang palsu bagi Alia. Di sudut dekat meja catering, Alia berdiri dengan gaun coklat kusamnya yang terlihat sangat kontras di antara gaun-gaun sutra para tamu. Ia terus menjalankan tugasnya, memunguti tisu bekas dan memastikan piring-piring kotor segera dibawa ke belakang. Persis seperti instruksi tajam Ibu Yana sebelum acara dimulai. Siska berjalan melintasi kerumunan dengan gaun merah menyala yang ekornya menyapu lantai marmer. Setiap kali berpapasan dengan teman-teman sosialitanya, Siska sengaja mengarahkan pandangan mereka ke arah Alia. Dengan tawa kecil yang dibuat-buat, Siska membisikkan kata-kata pedas bahwa gadis berbaju norak di sudut itu adalah anak angkat yang mereka tampung karena kasihan. Siska menikmati raut wajah menghina dari teman-temannya yang mulai memandang Alia, seolah-olah gadis itu adalah noda di tengah keindahan pesta. Hinaan itu sampai ke telinga Alia, namun ia tetap bergeming, fokus pada pekerjaannya sambil sesekali melirik ke arah Bibi Sarah yang sedang berbincang serius dengan Davin di dekat panggung utama. Ibu Yana tampak sangat sibuk menyapa para investor penting. Ia memegang gelas minumannya dengan anggun, sesekali tertawa renyah menanggapi pujian para tamu tentang kesuksesannya mengelola perusahaan peninggalan suaminya. Di dalam hatinya, Ibu Yana merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia telah menyiapkan sebuah pidato singkat yang akan mengukuhkan posisinya, sekaligus mempermalukan Alia secara halus namun mematikan. Ia ingin memastikan bahwa setelah malam ini, tidak akan ada satupun orang yang menganggap Alia memiliki hak atas harta keluarga ini. Baginya, Alia hanyalah pion yang harus segera disingkirkan dari papan catur kehidupannya yang gemerlap. Kesibukan di area catering membuat Alia harus bolak-balik ke dapur. Saat ia sedang membawa tumpukan piring kotor, Ibu Yana sengaja menghalangi jalannya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terlihat oleh tamu lain, Ibu Yana menyenggol lengan Alia hingga satu buah piring terjatuh dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu mengundang perhatian beberapa tamu di dekat sana. Ibu Yana langsung memasang wajah kecewa yang dramatis, mendesah panjang sambil berkata dengan suara yang cukup keras agar terdengar orang lain, bahwa Alia memang selalu ceroboh meski sudah diajarkan berkali-kali. Alia hanya bisa menunduk, memunguti pecahan piring itu dengan tangan gemetar sementara Ibu Yana berlalu dengan senyum puas. Bibi Sarah yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa dadanya sesak karena amarah yang tertahan. Ia ingin sekali menghampiri Alia dan memeluknya, namun Davin menahan lengannya. Davin berbisik bahwa mereka harus mengikuti alur permainan Ibu Yana sedikit lebih lama lagi, agar semua bukti kejahatan finansial yang dilakukan Ibu Yana bisa terungkap sepenuhnya di saat yang paling memalukan bagi wanita itu. Bibi Sarah mengangguk setuju, meski matanya terus mengawasi Alia yang kini sedang dihardik oleh Siska di dekat area cuci piring, karena dianggap merusak suasana pesta dengan suara pecahan tadi. Di tengah tekanan itu, Alia mencoba menenangkan dirinya di balik pilar besar. Ia meraba buku harian ibunya yang terselip di balik gaun kusamnya. Sentuhan kertas tua itu memberinya kekuatan luar biasa. Ia teringat tulisan ibunya tentang betapa pentingnya menjaga martabat meski dalam keadaan paling terpuruk sekalipun. Alia menyadari bahwa Ibu Yana dan Siska sedang berusaha menghancurkan mentalnya sebelum
Serangan utama dimulai di atas panggung nanti. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan kembali keluar untuk melayani tamu dengan ketenangan yang tidak terduga. Sebuah ketenangan yang mulai membuat Ibu Yana merasa sedikit tidak nyaman. Ibu Yana mulai merasa bahwa pengaruh Bibi Sarah dan Davin di pesta ini terlalu kuat. Ia melihat banyak kolega lama suaminya yang justru lebih banyak menghabiskan waktu berbicara dengan Bibi Sarah daripada dengannya. Rasa iri dan takut mulai merayap di hati Ibu Yana. Ia segera memerintahkan Siska untuk naik ke panggung kecil dan memberikan pengumuman bahwa sesi pidato utama akan segera dimulai. Ibu Yana ingin segera mengalihkan perhatian semua orang kembali kepadanya. Ia ingin semua mata tertuju pada keberhasilannya, bukan pada bisik-bisik rahasia yang mungkin sedang disebarkan oleh Bibi Sarah. Siska dengan penuh percaya diri memegang mikrofon, suaranya menggema di seluruh halaman rumah. Ia mengundang Ibu Yana untuk naik ke atas panggung sebagai sosok wanita hebat yang telah menjaga keutuhan keluarga dan bisnis mereka. Para tamu memberikan tepuk tangan meriah, sebagian besar karena segan dan sebagian lagi karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup rumah itu. Ibu Yana melangkah naik dengan dagu terangkat, matanya menyapu seluruh hadirin hingga berhenti tepat pada Alia yang berdiri di barisan paling belakang, dekat tempat sampah. Dalam pidatonya, Ibu Yana mulai menceritakan betapa beratnya perjuangan dia mendidik anak-anak setelah kepergian suaminya. Ia mulai memasukkan unsur manipulatif, mengatakan bahwa ia telah berusaha memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya yang kurang beruntung. Merujuk pada Alia tanpa menyebutkan namanya secara langsung, namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ibu Yana berkata bahwa meski sudah diberikan fasilitas mewah, anak tersebut tetap memilih gaya hidup yang norak dan sulit untuk diajak maju. Ia seolah-olah sedang meminta simpati publik atas kesabaran yang ia miliki dalam menghadapi Alia. Alia berdiri mematung mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut ibu tirinya. Setiap kata terasa seperti sembilu yang menyayat hatinya. Namun ia tidak menangis. Ia melihat beberapa tamu mulai menatapnya dengan pandangan meremehkan, berbisik-bisik sambil menunjuk gaun coklatnya yang dianggap sampah di tengah pesta mewah itu. Ibu Yana semakin menjadi-jadi, ia bahkan menyuruh Alia untuk maju sedikit ke depan agar semua orang bisa melihat sosok yang ia ceritakan. Ia ingin menjadikan Alia sebagai contoh nyata dari kegagalannya dalam mendidik anak yang tidak memiliki darah daging yang sama dengannya. Bibi Sarah memberikan kode kepada Davin bahwa inilah saatnya. Davin mulai membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen penting yang sudah dilegalisir. Ia bergerak perlahan menuju sisi panggung, menunggu momen yang tepat untuk interupsi. Sementara itu, Ibu Yana masih terus berbicara. Ia mulai membahas tentang rencana masa depan perusahaan yang menurutnya akan sepenuhnya jatuh ke tangan Siska sebagai ahli warisah. Ia dengan berani menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan semua proses hukum untuk memastikan kepemilikan aset tersebut tidak akan pernah bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saat Ibu Yana hendak menutup pidatonya dengan pernyataan sombong, tiba-tiba mikrofon cadangan di sisi lain panggung menyala. Suara Bibi Sarah yang berat namun penuh wibawa memotong kalimat Ibu Yana. Seluruh tamu terdiam, suasana yang tadinya penuh tawa palsu seketika menjadi sunyi senyap. Ibu Yana tertegun, wajahnya yang penuh riasan mahal itu mendadak kaku. Ia menatap Bibi Sarah dengan tatapan tidak percaya, tidak menyangka bahwa adik madunya itu akan berani melakukan interupsi di acara yang ia rancang dengan begitu detail. Bibi Sarah melangkah maju ke tengah kerumunan tamu, setiap langkahnya terasa sangat berat dan menentukan. Ia menatap lurus ke mata Ibu Yana, lalu menoleh ke arah Alia yang masih berdiri di posisi yang diperintahkan Ibu Yana tadi. Bibi Sarah berkata dengan suara lantang bahwa ada banyak kebohongan yang telah disampaikan di atas panggung malam ini. Ia menyatakan bahwa kebenaran tentang siapa sebenarnya Alia dan siapa pemilik sah dari rumah serta perusahaan ini harus segera diungkap sebelum pesta ini berakhir. Pernyataan itu seperti ledakan bom di tengah pesta, membuat para tamu saling berpandangan dengan wajah penuh tanya. Ibu Yana mencoba tertawa untuk menutupi kegugupannya. Ia menuduh Bibi Sarah hanya sedang berhalusinasi atau merasa iri karena tidak diikutsertakan dalam pengelolaan bisnis. Namun, tawa Ibu Yana terdengar sangat sumbang. Siska yang berada di atas panggung mulai merasa panik. Ia mencoba membela ibunya namun suaranya tenggelam oleh desas-desus para tamu yang mulai mencium adanya skandal besar. Davin kemudian melangkah naik ke atas panggung tanpa izin, berdiri tepat di samping Ibu Yana yang kini tampak gemetar hebat.
Davin mengeluarkan sebuah map hitam dan menunjukkan sebuah segel resmi dari pengadilan kepada para hadirin. Ia menyatakan bahwa ia memiliki dokumen yang akan membuktikan bahwa apa yang selama ini diklaim oleh Ibu Yana adalah sebuah penipuan besar terhadap hak-hak anak yatim. Alia yang tadinya merasa sangat rendah di barisan belakang, kini merasa seluruh sorot lampu pesta seolah berpindah kepadanya. Ia tidak lagi melihat Ibu Yana sebagai sosok yang berkuasa, melainkan sebagai seorang penipu yang tertangkap basah. Babak baru dari malam penghakiman ini baru saja dimulai, dan tidak ada lagi jalan pulang bagi Ibu Yana untuk melarikan diri dari kenyataan yang akan segera menghancurkannya. Suasana pesta yang tadinya penuh dengan tawa palsu dan denting gelas kristal, seketika berubah mencekam saat Davin berdiri di samping Ibu Yana di atas panggung. Ibu Yana mencoba mempertahankan harga dirinya dengan menggenggam mikrofon lebih erat. Jemarinya yang dihiasi cincin berlian tampak gemetar hebat. Ia menatap Davin dengan pandangan membunuh, lalu tertawa sumbang ke arah para tamu, mencoba meyakinkan mereka bahwa ini hanyalah bagian dari kejutan pesta atau mungkin sebuah lelucon yang buruk dari kerabat jauhnya. Namun, Davin tidak membalas senyum itu. Ia justru membuka map hitamnya dengan gerakan yang sangat tenang namun tegas, mengeluarkan selembar kertas berstempel Garuda Emas yang sangat dikenal oleh para pengusaha di ruangan itu. Siska yang berdiri di belakang ibunya mulai merasa kakinya lemas. Ia melirik ke arah teman-teman sosialitanya yang kini tidak lagi memandangnya dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan penuh selidik dan bisik-bisik yang menyakitkan. Siska mencoba membela ibunya dengan berteriak bahwa Davin adalah penyusup yang ingin merusak acara mereka. Namun suaranya tenggelam oleh wibawa Bibi Sarah yang kini sudah berdiri di barisan paling depan para tamu. Bibi Sarah melipat tangannya di dada. Matanya tidak lepas dari wajah Ibu Yana yang riasannya mulai tampak luntur karena keringat dingin. Davin mulai membacakan isi dokumen tersebut dengan suara yang lantang dan jelas, memastikan setiap kata terdengar hingga ke sudut taman tempat Alia berdiri. Dokumen itu adalah surat pembatalan hak kelola sementara atas seluruh aset peninggalan almarhum ayah Alia. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Ibu Yana telah terbukti melakukan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pengalihan aset secara ilegal ke atas nama pribadinya dan Siska. Para tamu tersentak, suara riuh rendah mulai memenuhi halaman rumah. Beberapa kolega bisnis yang selama ini menaruh kepercayaan pada Ibu Yana, mulai merasa tertipu dan memberikan pandangan sinis. Ibu Yana mencoba merebut mikrofon dari tangan Davin, namun Davin dengan sigap menghindar. Ibu Yana berteriak bahwa itu adalah dokumen palsu, dan Alia hanyalah anak angkat yang tidak punya hak apa-apa. Namun, Bibi Sarah segera menyahut dengan suara yang lebih menggelegar. Ia menyatakan bahwa Alia adalah putri kandung yang sah, dan status anak angkat yang selama ini didengungkan Ibu Yana hanyalah sebuah kebohongan besar untuk mencuci otak lingkungan sekitar agar mereka tidak mempertanyakan mengapa Alia diperlakukan seperti pelayan. Bibi Sarah menantang Ibu Yana untuk menunjukkan bukti tes DNA jika ia berani membantah fakta tersebut. Alia yang masih mengenakan gaun coklat noraknya kini menjadi pusat perhatian. Ia melangkah perlahan menuju area panggung, melewati barisan tamu yang kini membuka jalan untuknya dengan rasa hormat yang mendadak muncul. Alia tidak merasa sombong, hatinya justru terasa pedih melihat bagaimana kebenaran harus diungkapkan dengan cara yang begitu memalukan bagi keluarga tiri yang selama ini ia coba layani dengan tulus. Ia menatap Ibu Yana yang kini tampak seperti harimau yang terpojok, kehilangan semua taring dan cakarnya di depan publik yang selama ini ia puja. Davin kemudian menunjukkan bukti-bukti transfer gelap yang dilakukan Ibu Yana selama 5 tahun terakhir. Ternyata, biaya kuliah mewah Siska di luar negeri, koleksi tas bermerek Ibu Yana, bahkan biaya pesta malam ini, semuanya diambil dari tabungan pendidikan Alia yang seharusnya tidak boleh disentuh hingga Alia lulus kuliah. Ibu Yana terduduk lemas di kursi panggung. Ia tidak lagi memiliki kata-kata untuk membela diri. Semua bukti yang disodorkan Davin begitu akurat dan sulit dibantah, karena melibatkan data perbankan resmi yang selama ini dikira Ibu Yana sudah ia hapus jejaknya. Siska yang tidak tahan dengan tatapan menghina dari teman-temannya mulai menangis histeris. Ia menyalahkan ibunya karena tidak becus menyimpan rahasia ini. Siska merasa dunianya runtuh seketika. Ia membayangkan bagaimana besok ia tidak akan lagi bisa pamer kemewahan di kampus atau membeli barang-barang mahal tanpa melihat label harga. Namun, tidak ada satupun orang yang bersimpati pada tangisan Siska. Para tamu justru lebih tertarik pada Alia yang kini berdiri di samping Bibi Sarah, dengan ketenangan seorang putri sejati yang telah lama tertindas.
Ibu Yana tiba-tiba berdiri lagi dan mencoba menyerang Alia secara verbal. Ia memaki Alia sebagai anak pembawa sial yang menghancurkan hidupnya. Ia menuduh Alia bekerja sama dengan Bibi Sarah untuk merampas apa yang menurutnya sudah menjadi haknya, karena telah bersedia menikahi ayah Alia yang sakit-sakitan. Namun, serangan itu justru mempermalukan dirinya sendiri. Para tamu melihat betapa jahat dan kasarnya perangai asli Ibu Yana, yang selama ini tertutup oleh topeng kesantunan. Beberapa ibu-ibu sosialita yang tadinya akrab dengan Ibu Yana mulai menjauh, seolah tidak ingin tertular aib yang sedang terpampang nyata. Bibi Sarah kemudian memanggil salah satu asisten rumah tangga senior yang selama ini diam karena takut pada Ibu Yana. Asisten tersebut memberikan kesaksian di depan semua orang tentang bagaimana Alia sering tidak diberi makan, dipaksa tidur di kamar yang tidak layak, dan harus mengerjakan semua pekerjaan berat sendirian sementara Ibu Yana dan Siska bersenang-senang. Cerita itu membuat para tamu merasa ngeri dan jijik pada Ibu Yana. Suasana pesta yang mewah kini terasa sangat kotor, karena terungkapnya praktik perbudakan modern di dalam rumah tersebut. Alia akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut namun bergetar karena emosi yang meluap. Ia berkata bahwa ia tidak pernah menginginkan harta itu jika harus dibayar dengan kebencian. Namun, ia tidak bisa lagi membiarkan warisan ibunya dan jerih payah ayahnya dihambur-hamburkan oleh orang-orang yang bahkan tidak menghargai keberadaannya sebagai manusia. Alia menatap Ibu Yana dan menyatakan bahwa mulai saat ini, segala akses Ibu Yana terhadap rekening perusahaan dan rumah ini telah resmi diblokir. Pernyataan itu seperti vonis mati bagi gaya hidup glamor Ibu Yana. Ibu Yana mencoba memohon pada Bibi Sarah agar diberikan kesempatan kedua, namun Bibi Sarah hanya memalingkan wajah. Bibi Sarah berkata bahwa hukum akan tetap berjalan dan audit menyeluruh terhadap perusahaan akan segera dilakukan mulai besok pagi. Ia juga memperingatkan Ibu Yana bahwa jika ada satupun aset yang sengaja dihilangkan, maka jalur pidana akan segera diambil. Ibu Yana jatuh pingsan di atas panggung karena tidak kuat menanggung beban rasa malu dan bayang-bayang kemiskinan yang kini menghantuinya. Siska hanya bisa memeluk ibunya sambil terus mengutuk nasibnya sendiri. Para tamu mulai meninggalkan pesta satu persatu dengan perasaan yang tidak karuan. Pesta yang seharusnya menjadi ajang unjuk kekuatan bagi Ibu Yana justru berakhir menjadi bencana besar. Di tengah kekacauan itu, Alia berdiri di tengah taman yang kini mulai sepi, menatap lampu-lampu kristal yang satu persatu mulai dipadamkan oleh para pekerja catering. Ia merasa beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya kini telah terangkat. Ia tidak lagi peduli disebut norak atau kampungan, karena kini semua orang tahu siapa yang sebenarnya memiliki martabat di rumah itu. Davin mendekati Alia dan menyerahkan kembali ponsel milik Alia yang tadi dirampas Ibu Yana. Ia memberikan jaminan bahwa mulai malam ini, tidak akan ada lagi orang yang berani menyentuh atau menghina Alia. Alia mengucapkan terima kasih kepada Davin dan Bibi Sarah dengan tulus. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju keadilan memang panjang dan menyakitkan. Namun hasilnya selalu memberikan kelegaan yang luar biasa. Alia melihat ke arah langit malam, merasa bahwa ayah dan ibunya sedang tersenyum bangga melihat keberaniannya malam ini. Malam itu, rumah mewah tersebut terasa sangat sunyi setelah semua tamu pergi. Ibu Yana dan Siska dikurung di dalam kamar tamu oleh Bibi Sarah untuk memastikan mereka tidak melarikan diri atau membawa barang-barang berharga milik keluarga Alia sebelum pemeriksaan besok. Alia duduk di ruang makan yang tadi sore menjadi saksi bisu penghinaannya. Ia menatap meja kayu jati yang kini bersih, menyadari bahwa hidupnya baru saja dimulai. Ia bukan lagi pelayan di rumahnya sendiri, melainkan nyonya rumah yang sesungguhnya yang siap menata kembali masa depannya yang sempat dicuri. Bibi Sarah duduk di samping Alia dan memberikan sebuah kotak perhiasan milik almarhumah Ibu Alia yang selama ini ia simpan. Bibi Sarah berkata bahwa inilah saatnya Alia bersinar dengan jati dirinya yang asli. Alia membuka kotak itu dan menemukan sebuah bros berlian berbentuk mawar yang sangat indah. Ia menyadari bahwa kemewahan sejati bukanlah tentang pamer di depan orang lain, melainkan tentang bagaimana menjaga amanah dan kehormatan keluarga. Babak kelam dalam hidup Alia telah berakhir, dan fajar baru mulai menyingsing di cakrawala hidupnya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela besar di ruang tengah terasa berbeda bagi Alia. Tidak ada lagi suara teriakan melengking Ibu Yana yang menyuruhnya mencuci piring kotor bekas pesta, juga tidak ada sindiran pedas Siska yang mengeluhkan aroma kopinya. Keheningan yang menyelimuti rumah mewah itu justru terasa mencekam bagi penghuni lainnya. Namun bagi Alia, ini adalah awal dari napas yang lebih lega.
Di atas meja makan yang luas, Bibi Sarah duduk bersama Davin, menumpuk belasan map berisi laporan keuangan perusahaan yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Yana di sebuah brankas rahasia di bawah lantai ruang kerja almarhum ayahnya. Ibu Yana turun dari tangga dengan langkah gontai, matanya sembab dan riasan wajahnya yang mahal sudah luntur sepenuhnya. Ia tidak lagi mengenakan daster sutra, melainkan hanya kaos rumah tangga biasa yang tampak kusut. Di belakangnya, Siska mengikuti dengan wajah cemberut, terus-menerus mengusap air mata yang tidak kunjung berhenti. Begitu melihat Alia duduk di kursi utama meja makan, kursi yang dulu hanya boleh diduduki oleh ayah Alia atau Ibu Yana, Siska nyaris berteriak protes. Namun tatapan dingin dari Davin seketika membungkam mulutnya. Davin tidak membuang waktu. Ia membuka sebuah laptop dan menampilkan grafik kerugian perusahaan yang disebabkan oleh gaya hidup foya-foya Ibu Yana. Davin menjelaskan dengan nada datar namun menusuk bahwa selama 3 tahun terakhir, Ibu Yana telah menggadaikan beberapa sertifikat tanah milik ibu kandung Alia untuk menutupi hutang kartu kreditnya yang membengkak karena belanja barang-barang mewah di luar negeri. Mendengar hal itu, Alia memejamkan mata, merasakan kepedihan yang mendalam karena harta peninggalan ibunya dikelola oleh tangan yang begitu serakah. Ibu Yana mencoba membela diri dengan suara serak, mengatakan bahwa ia melakukan itu semua demi menjaga nama baik keluarga agar tetap terlihat terpandang di mata kolega. Namun, Bibi Sarah langsung memotong pembicaraan itu dengan meletakkan selembar surat pernyataan dari Ban. Bibi Sarah mengungkap bahwa sebagian besar uang yang diambil justru dialirkan ke rekening pribadi Siska untuk membiayai gaya hidup glamor di kalangan sosialita muda. Siska tersentak, ia mencoba mengelak dan menuduh Alia telah memfitnahnya. Namun bukti transfer digital yang ditunjukkan Davin tidak bisa dibantah oleh ribuan kebohongan sekalipun. Alia berdiri dari kursinya, menatap ibu tiri dan saudara tirinya dengan pandangan yang tidak lagi mengandung rasa takut. Ia berkata bahwa mulai detik ini, seluruh fasilitas mewah yang dinikmati Siska, termasuk mobil sport merah dan kartu kredit tambahan, akan ditarik kembali. Alia juga menyatakan bahwa rumah ini akan segera diaudit, dan barang-barang yang dibeli menggunakan uang perusahaan secara ilegal harus dikembalikan atau dijual untuk menutupi kerugian aset negara dan pajak yang tertunggak. Ibu Yana histeris. Ia bersujud di depan kaki Alia, memohon agar ia tidak diusir ke jalanan. Melihat ibunya bersujud, Siska justru merasa malu dan marah. Ia memaki Alia sebagai orang yang tidak tahu balas budi, karena selama ini sudah diberi tempat tinggal. Namun, Bibi Sarah mengingatkan Siska bahwa yang tidak tahu balas budi adalah mereka yang mencuri hak anak yatim di rumahnya sendiri. Bibi Sarah memberikan pilihan pahit bagi mereka berdua. Menghadapi tuntutan pidana atas penggelapan aset dan penipuan dokumen, atau tetap tinggal di rumah ini namun sebagai pekerja yang harus melunasi hutang-hutang mereka melalui tenaga, tanpa ada lagi pelayan yang melayani mereka. Ibu Yana yang sangat takut masuk penjara, akhirnya memilih opsi kedua dengan sangat terpaksa. Ia menyadari bahwa dunianya yang penuh kepalsuan telah runtuh total. Davin kemudian meminta Ibu Yana menyerahkan semua kunci brankas dan akses kode keamanan rumah kepada Alia. Saat kunci-kunci itu berpindah tangan ke telapak tangan Alia, rasanya seperti beban seberat gunung terangkat dari pundaknya. Alia kini bukan lagi gadis norak yang bisa dipermalukan di depan umum, melainkan pemegang kendali atas nasib orang-orang yang pernah menindasnya. Siang harinya, beberapa petugas dari perusahaan audit datang ke rumah tersebut. Mereka mulai mendata setiap barang berharga, mulai dari lukisan mahal hingga koleksi tas bermerek milik Ibu Yana dan Siska. Siska hanya bisa menangis di pojok ruangan saat melihat tas-tas koleksinya dimasukkan ke dalam kotak untuk dilelang. Ia merasa sangat terhina saat para petugas itu memperlakukannya seperti orang asing di rumah yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya. Sementara itu, Alia sibuk berdiskusi dengan Davin mengenai langkah-langkah hukum untuk memulihkan nama baik ayahnya yang sempat tercemar karena pengelolaan bisnis yang buruk oleh Ibu Yana. Bibi Sarah membawa Alia ke taman belakang, tempat di mana dulu ibu kandung Alia sering menanam bunga mawar. Bibi Sarah menceritakan bahwa sebelum meninggal, Ibu Alia sudah menyiapkan tabungan khusus di luar negeri yang tidak bisa dilacak oleh Ibu Yana. Tabungan itu ditujukan untuk modal Alia membangun bisnisnya sendiri, jika suatu saat ia ingin lepas dari bayang-bayang perusahaan ayahnya. Alia merasa terharu, ia menyadari betapa besar kasih sayang ibunya yang melampaui waktu. Ia berjanji akan menggunakan modal itu dengan bijak, bukan untuk pamer, melainkan untuk membantu orang-orang yang senasib dengannya. Di dapur, suasana menjadi sangat canggung. Ibu Yana yang biasanya hanya memerintah,
kini harus berdiri di depan kompor untuk menyiapkan makan siang bagi semua orang, termasuk untuk Alia dan Bibi Sarah. Tangannya yang biasa dihias dengan manikur mahal kini tampak kaku memegang pisau dapur. Siska diminta untuk membantu mencuci piring-piring besar sisa semalam yang belum selesai dibersihkan. Siska berkali-kali mengeluh karena kuku-kukunya patah. Namun Alia yang lewat di depan dapur hanya menatapnya tanpa ekspresi, mengingatkan Siska bahwa dulu Alia melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun tanpa mengeluh sedikit pun. Kabar mengenai skandal di pesta malam itu mulai menyebar luas di kalangan sosialita dan media bisnis lokal. Beberapa teman Siska mulai mengirimkan pesan-pesan menghina dan memutus pertemanan di media sosial. Siska merasa sangat hancur karena status sosial yang selama ini ia bangun dengan susah payah lenyap dalam sekejap. Ia menyadari bahwa teman-temannya hanya menyukai hartanya, bukan dirinya. Di saat itulah, Siska mulai merasakan betapa sepinya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, sebuah pelajaran yang sudah lama ditelan oleh Alia dengan sabar. Sore hari, Davin membawa sebuah dokumen baru yang berisi daftar aset yang berhasil diselamatkan. Ternyata, ayah Alia secara cerdik menaruh sebagian besar saham utama atas nama sebuah yayasan yang hanya bisa diakses oleh Alia setelah ia menikah atau mencapai usia tertentu dengan pengawasan Bibi Sarah. Ibu Yana yang mendengar hal itu dari balik pintu dapur merasa sangat bodoh. Ia selama ini hanya mengelola permukaan dari kekayaan suaminya, sementara harta aslinya tetap aman terkunci untuk Alia. Rasa iri masih ada di hati Ibu Yana, namun ketakutannya akan kemiskinan jauh lebih besar. Alia memutuskan untuk mengubah fungsi beberapa ruangan di rumah besar itu. Ia ingin menjadikan salah satu sayap rumah sebagai kantor untuk yayasan sosial yang akan membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Ia ingin rumah yang penuh dengan kenangan pahit penghinaan ini berubah menjadi tempat yang penuh dengan harapan bagi orang lain. Bibi Sarah sangat mendukung ide tersebut dan berjanji akan membantu menghubungkan Alia dengan relasi bisnisnya yang memiliki visi serupa. Alia merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih mulia daripada sekadar membalas dendam. Malam harinya, saat makan malam berlangsung, suasana di ruang makan terasa sangat kaku. Alia duduk di kursi utama, Bibi Sarah di sampingnya, sementara Ibu Yana dan Siska duduk di ujung meja dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi percakapan mengenai merek baju terbaru atau rencana liburan mewah. Alia hanya bicara seperlunya mengenai jadwal pembersihan rumah untuk esok hari yang kini menjadi tanggung jawab Ibu Yana dan Siska sepenuhnya. Ibu Yana hanya bisa mengangguk pelan, menyadari bahwa kini ia benar-benar menjadi bawahan di rumah yang dulu ia kuasai dengan angkuh. Alia kembali ke kamarnya, namun kali ini ia tidak lagi tidur di kamar sempit dekat gudang. Bibi Sarah telah memindahkan barang-barang Alia ke kamar utama yang dulu ditempati oleh ibu kandung Alia. Saat merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk, Alia menatap langit-langit kamar dan tersenyum tipis. Ia teringat kata-kata Ibu Yana yang menyebutnya norak dan tidak pantas berada di kalangan atas. Kini, fakta telah membuktikan bahwa keanggunan sejati tidak terletak pada gaun yang mahal, melainkan pada keteguhan hati dalam menghadapi badai kehidupan. Alia memejamkan mata, siap menyambut hari esok dengan kekuatan baru sebagai pemilik sah dari takdirnya sendiri. Perubahan atmosfer di dalam rumah besar itu kini terasa sangat nyata dan menyesakan bagi siapapun yang terbiasa hidup dalam kepalsuan. Pagi ini, tidak ada lagi aroma parfum mahal yang semerbak di lorong menuju ruang makan, melainkan bau pembersih lantai yang tajam. Ibu Yana, dengan rambut yang hanya diikat seadanya dan tanpa riasan wajah sedikit pun, terlihat sedang berlutut di atas lantai marmer ruang tamu. Tangannya yang dulu hanya digunakan untuk menunjuk dan menghina, kini harus memegang sikat dan menggosok sela-sela lantai yang luasnya hampir menyamai lapangan bulu tangkis. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju yang mulai basah. Matanya menatap nanar ke arah tangga besar tempat Alia biasanya turun untuk menerima perintah darinya. Alia turun dari lantai 2 dengan langkah yang tenang, mengenakan pakaian kerja yang rapi namun tetap sederhana. Ia tidak lagi membawa nampan atau serbet, melainkan sebuah tablet yang berisi daftar inventaris rumah yang sedang diaudit oleh tim Davin. Alia berhenti sejenak, memperhatikan Ibu Yana yang tampak sangat kesulitan menggosok sudut ruangan. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak di wajah Alia, yang ada hanyalah tatapan datar yang justru jauh lebih menyakitkan bagi Ibu Yana daripada sebuah makian. Ibu Yana menunduk dalam-dalam, menghindari kontak mata dengan putri tiri yang selama ini ia sebut sebagai anak angkat yang norak. Di area dapur,
Suara denting piring yang beradu terdengar sangat gaduh. Siska sedang bergelut dengan tumpukan peralatan masak yang berminyak. Wajahnya merah padam karena marah dan lelah. Siska baru saja menyadari bahwa mencuci piring untuk satu keluarga besar tanpa bantuan mesin cuci piring adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Ia beberapa kali menjatuhkan sabun karena licin, dan setiap kali itu terjadi, ia ingin sekali berteriak histeris. Namun, ia tahu bahwa Bibi Sarah sedang duduk di meja makan kecil di sudut dapur sambil membaca koran bisnis, mengawasi setiap gerak-geriknya dengan teliti. Siska merasa seperti sedang berada di dalam penjara tanpa teruji jeruji besi. Bibi Sarah melipat korannya dan menatap Siska dengan tajam. Ia mengingatkan Siska bahwa jika ada satu saja piring yang retak atau tidak bersih, maka jatah makan siang Siska akan dipotong sebagai ganti rugi. Siska hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia teringat bagaimana dulu ia sering sengaja mengotori lantai tepat setelah Alia selesai mengepelnya. Kini, ia merasakan sendiri betapa sakitnya ketika jerih payahnya tidak dihargai. Siska mulai menyadari bahwa kecantikan yang selama ini ia banggakan tidak bisa membantunya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang menumpuk. Alia kemudian memanggil Ibu Yana dan Siska untuk berkumpul di ruang tengah. Ia ingin membicarakan tentang proses lelang barang-barang mewah yang telah disita oleh tim audit. Davin berdiri di samping Alia, membawa dokumen daftar barang yang akan segera diangkut keluar rumah hari itu juga. Ibu Yana tersentak saat melihat namanya tercantum di daftar pemilik tas-tas kulit buaya dan perhiasan berlian yang akan dilelang. Ia mencoba memohon kepada Alia agar setidaknya satu set kalung peninggalan suaminya disisakan untuknya. Namun, Davin dengan tegas menjelaskan bahwa kalung itu dibeli menggunakan dana pendidikan Alia yang digelapkan, sehingga secara hukum, Ibu Yana tidak memiliki hak seujung kuku pun atas barang tersebut. Siska meledak dalam tangis saat melihat petugas mulai mengangkut lemari sepatunya yang berisi ratusan pasang sepatu bermerek. Ia mencoba menghalangi petugas itu, namun Bibi Sarah segera berdiri dan memperingatkan Siska bahwa tindakannya bisa dianggap menghalangi proses hukum. Siska terduduk lemas di lantai, melihat satu persatu simbol kemewahannya dibawa pergi menuju truk pengangkut. Di saat itulah, Siska benar-benar merasakan apa yang dirasakan Alia selama bertahun-tahun. Perasaan kehilangan harga diri dan tidak memiliki kuasa atas apapun di rumah tersebut. Alia kemudian mengajak Bibi Sarah dan Davin ke ruang kerja almarhum ayahnya yang kini sudah dibersihkan dari aura negatif Ibu Yana. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengembalikan reputasi perusahaan yang sempat goyah. Alia mengusulkan untuk mengganti nama beberapa divisi perusahaan menggunakan nama ibu kandungnya, sebagai bentuk penghormatan atas modal awal yang sebenarnya berasal dari sana. Davin sangat terkesan dengan ketajaman bisnis Alia yang ternyata selama ini terpendam di balik sifat diamnya. Alia membuktikan bahwa meski ia sering dihina norak, ia memiliki otak yang jauh lebih cemerlang daripada Siska yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Sore harinya, sebuah kejutan datang ke rumah tersebut. Beberapa perwakilan dari Yayasan Yatim Piatu yang selama ini diam-diam dibantu oleh Alia menggunakan uang sakunya yang pas-pasan, datang untuk mengucapkan terima kasih. Mereka baru mengetahui bahwa donatur setia mereka adalah putri dari pemilik perusahaan besar ini. Ibu Yana yang sedang menyapu halaman depan tertegun, melihat orang-orang itu menyalami Alia dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Ibu Yana menyadari bahwa selama ini Alia telah membangun investasi yang jauh lebih berharga daripada tas bermerek, yaitu investasi kasih sayang dan doa dari orang-orang yang tulus. Melihat pemandangan itu, ada sedikit rasa penyesalan yang mulai merayap di hati Ibu Yana, meskipun keangkuhannya masih mencoba bertahan. Ia melihat Alia tertawa lepas bersama anak-anak yatim itu, sebuah tawa yang tidak pernah ia lihat selama Alia berada di bawah tekanannya. Ibu Yana mulai berpikir, andai saja dulu ia memperlakukan Alia dengan baik, mungkin ia sekarang sedang duduk bersama mereka sebagai seorang ibu yang dihormati, bukan sebagai pekerja yang diawasi. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Semua pilihan salah yang ia buat selama bertahun-tahun telah membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Di kamar tamu yang kini sempit, Siska mencoba menghubungi teman-temannya melalui ponsel lamanya, berharap ada satu orang yang mau menampungnya atau meminjamkan uang. Namun, kenyataan pahit kembali menghantamnya. Semua nomor telepon temannya sudah memblokirnya, dan beberapa akun media sosialnya dipenuhi dengan komentar hujatan terkait skandal penggelapan uang yang dilakukan ibunya. Siska melempar ponselnya ke kasur dan berteriak frustasi.
Ia menyadari bahwa tanpa embel-embel kekayaan Alia, ia bukanlah siapa-siapa. Ia merasa sangat bodoh, karena selama ini telah menghina satu-satunya orang yang sebenarnya bisa menyelamatkannya. Malam harinya, Alia mengundang Bibi Sarah dan Davin untuk makan malam merayakan kembalinya hak milik rumah secara penuh. Ibu Yana dan Siska bertugas menyajikan makanan. Saat Ibu Yana meletakkan piring di depan Alia, tangannya bergetar hebat. Alia menatap Ibu Yana dan berkata dengan suara rendah, bahwa ia tidak akan pernah mengusir mereka selama mereka mau berubah dan bekerja dengan jujur. Alia memberikan kesempatan bagi mereka untuk menebus kesalahan dengan cara yang benar, bukan dengan cara licik. Ibu Yana hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya menetes jatuh ke lantai marmer yang tadi pagi ia gosok dengan tangannya sendiri. Bibi Sarah memegang tangan Alia dan berbisik bahwa ia sangat bangga dengan kedewasaan Alia. Ia tahu bahwa memaafkan adalah pekerjaan yang paling sulit, terutama kepada orang yang telah merampas masa remaja Alia. Namun, Alia menjelaskan bahwa ia memaafkan bukan karena Ibu Yana dan Siska pantas mendapatkannya, melainkan karena Alia tidak ingin hatinya terus-menerus terikat oleh kebencian. Alia ingin memulai hidup baru yang benar-benar bersih dari segala beban masa lalu. Ia ingin membuktikan bahwa anak angkat yang dulu dianggap norak ini bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Davin kemudian menyerahkan sebuah kunci brankas baru kepada Alia. Brankas itu berisi surat-surat berharga yang telah dipulihkan statusnya. Davin juga mengabarkan bahwa beberapa investor yang dulu menarik diri kini mulai menyatakan minat kembali setelah mendengar Alia yang memegang kendali perusahaan. Nama Alia mulai harum di kalangan pebisnis sebagai sosok muda yang berani membongkar korupsi di dalam keluarganya sendiri. Alia tersenyum, menyadari bahwa badai besar yang menghantamnya kemarin justru telah membersihkan semua sampah yang menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Setelah makan malam selesai, Alia berjalan menuju balkon kamarnya. Ia menatap taman yang kini terlihat jauh lebih asri setelah semua tenda pesta dibongkar. Ia teringat akan ibunya dan ayahnya, merasa bahwa malam ini mereka pasti sedang tersenyum damai. Alia mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang segar tanpa beban rahasia lagi. Ia tahu bahwa tantangan ke depan masih banyak, terutama dalam mengelola perusahaan dan menghadapi proses hukum Ibu Yana yang masih berjalan. Namun, dengan Bibi Sarah dan Davin di sampingnya, Alia merasa tidak takut lagi. Siska yang sedang mencuci peralatan makan di dapur melihat bayangan Alia dari pantulan kaca jendela. Ia merasa sangat iri melihat ketenangan Alia, namun di saat yang sama, ia juga merasa malu. Siska mulai merenungkan setiap hinaan yang pernah ia lontarkan. Kata norak yang dulu ia tujukan pada Alia kini seolah berbalik kepada dirinya sendiri. Gayanya yang glamor ternyata hanyalah topeng dari kemiskinan moral. Malam itu menjadi malam perenungan yang sangat panjang bagi Ibu Yana dan Siska. Sementara bagi Alia, itu adalah malam pertama di mana ia benar-benar merasa berada di rumahnya sendiri sebagai pemilik sah yang diakui dunia. Sinar mentari pagi yang menerobos masuk ke ruang kerja utama di lantai 2, tidak lagi terasa mencekam bagi Alia. Ruangan yang dulunya menjadi benteng keangkuhan Ibu Yana itu, kini telah berubah fungsi, menjadi pusat kendali pemulihan aset keluarga. Alia duduk di balik meja kayu jati besar milik almarhum ayahnya, mengenakan kemeja putih sederhana namun memancarkan aura kepemimpinan yang tenang. Di hadapannya, Davin sedang membentangkan beberapa lembar surat penyitaan aset yang telah ditandatangani oleh pihak pengadilan. Dokumen-dokumen itu adalah paku terakhir untuk kemewahan palsu yang selama ini dinikmati oleh Ibu Yana dan Siska. Di lantai bawah, suasana sangat kontras dengan ketenangan di ruang kerja Alia. Ibu Yana terlihat sedang berjuang memindahkan tumpukan kardus berisi pakaian-pakaian mahalnya yang tidak ikut disita namun harus segera dipindahkan ke paviliun kecil di bagian belakang rumah. Paviliun yang dulu sering digunakan sebagai tempat penyimpanan alat kebun itu, kini menjadi satu-satunya tempat tinggal yang diizinkan Alia untuk mereka tempati. Ibu Yana terengah-engah, tangannya yang halus kini mulai pecah-pecah karena terpapar bahan pembersih lantai dan kerja fisik yang tak henti-hentinya ia lakukan sejak fajar menyingsing. Siska berdiri di samping ibunya, memegang sebuah tas kecil yang merupakan satu-satunya barang bermerek yang tersisa. Wajahnya yang dulu selalu tertutup riasan tebal kini tampak kusam dan penuh dengan gurat kelelahan. Siska mencoba protes saat melihat petugas keamanan yang disewa Davin, mulai memasang garis pembatas di beberapa ruangan utama rumah tersebut. Siska berteriak bahwa mereka tidak berhak memperlakukan ibunya seperti pengungsi di rumah sendiri.
Namun, petugas itu hanya menunjukkan surat perintah resmi yang menyatakan bahwa seluruh area utama rumah kini berada di bawah pengawasan kurator dan hanya boleh diakses oleh Alia dan Bibi Sarah. Bibi Sarah muncul dari arah dapur, membawa secangkir teh hangat untuk Alia. Ia berhenti sejenak untuk menatap Ibu Yana dan Siska yang sedang kepayahan. Tidak ada ejekan di wajah Bibi Sarah, melainkan sebuah peringatan tegas bahwa jika mereka tidak segera mengosongkan kamar utama sebelum jam 2 siang, maka seluruh barang mereka akan dikeluarkan secara paksa. Ibu Yana hanya bisa menggigit bibir, menelan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa setiap kata, norak, yang dulu ia lemparkan pada Alia kini berbalik menjadi kenyataan hidupnya sendiri yang kumal dan menyedihkan. Alia turun dari tangga tepat saat Ibu Yana sedang menyeret koper terakhirnya. Alia berhenti di anak tangga terakhir, menatap ibu tirinya dengan pandangan yang dalam. Ia tidak merasa menang, melainkan merasa lega karena keadilan akhirnya tegak. Alia memberikan sebuah amplop coklat kepada Ibu Yana. Di dalamnya terdapat daftar pekerjaan rumah tangga harian yang harus diselesaikan jika mereka ingin tetap mendapatkan uang saku mingguan untuk makan. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi catering mewah. Ibu Yana harus memasak, mencuci, dan membersihkan seluruh area paviliun, serta membantu merawat taman depan dengan tangannya sendiri. Siska mencoba merebut amplop itu dan merobeknya, namun Ibu Yana segera menahan tangan anaknya. Ibu Yana sadar bahwa mereka tidak punya tempat tujuan lain. Teman-teman sosialitanya sudah menutup pintu rapat-rapat, dan keluarga besarnya sendiri merasa malu dengan skandal penggelapan dana yang dilakukan Ibu Yana. Dengan suara gemetar, Ibu Yana mengucapkan terima kasih kepada Alia karena masih memberikan mereka tempat bernaung. Pemandangan itu membuat Davin yang berdiri di balkon atas merasa bahwa Alia memiliki hati yang terlalu baik. Namun ia juga tahu bahwa membiarkan mereka tetap di sana adalah cara Alia untuk menunjukkan bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk mendidik pelakunya. Siang itu, beberapa truk besar datang untuk mengangkut furnitur tambahan yang dibeli menggunakan uang perusahaan secara ilegal. Rumah besar itu mulai terasa kosong. Namun bagi Alia, kekosongan itu justru memberikan ruang untuk energi baru yang lebih positif. Ia mulai merencanakan untuk mengecat ulang dinding-dinding yang dulu terasa pengap oleh aura kebencian Ibu Yana. Alia ingin rumah ini kembali seperti saat ibunya masih hidup, penuh dengan kehangatan dan kejujuran. Bibi Sarah mendukung penuh rencana itu dan mulai menghubungi beberapa desainer interior yang memiliki visi tentang rumah yang ramah lingkungan dan penuh nilai sejarah. Di paviliun belakang, Siska menangis histeris saat melihat tempat tidurnya yang kini hanya berupa kasur tipis di atas lantai semen yang dingin. Ia memaki-maki keadaan dan menyalahkan Alia atas kemiskinan mendadak yang mereka alami. Ibu Yana hanya bisa duduk terdiam di sudut ruangan, menatap jemarinya yang kini kotor oleh debu. Ia teringat bagaimana dulu ia sering menyuruh Alia tidur di gudang jika Alia melakukan kesalahan kecil. Kini, takdir membawa mereka ke tempat yang bahkan lebih sempit dari gudang tersebut. Rasa penyesalan mulai membakar hati Ibu Yana, menyadari bahwa semua harta yang ia kejar dengan cara licik hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh sang pemilik sah. Sore harinya, Davin membawa kabar bahwa beberapa aset yang dilarikan Ibu Yana ke rekening luar negeri berhasil dilacak. Proses hukum pidana memang masih berjalan. Namun Davin menyarankan Alia untuk memberikan keringanan jika Ibu Yana bersedia memberikan kesaksian kunci mengenai keterlibatan pihak luar dalam manipulasi laporan keuangan perusahaan. Alia setuju, bukan karena ingin melepaskan Ibu Yana begitu saja, tapi karena ia ingin memutus rantai kejahatan sistematis yang selama ini merusak perusahaan ayahnya. Alia memanggil Ibu Yana ke ruang tamu untuk mendiskusikan hal ini secara empat mata. Saat Ibu Yana duduk di depan Alia, suasana terasa sangat canggung. Ibu Yana tidak berani mengangkat wajahnya. Alia menjelaskan tawarannya dengan bahasa yang sangat santun, tetap memanggilnya Ibu, meskipun wanita itu sudah menghancurkan masa remajanya. Kebaikan hati Alia justru membuat Ibu Yana merasa semakin terhina oleh moralitasnya yang rendah. Ibu Yana akhirnya menangis terseduh-seduh, mengakui semua perbuatannya dan menyebutkan beberapa nama kolega bisnis yang selama ini membantunya memalsukan dokumen demi mendapatkan komisi besar. Pengakuan ini menjadi amunisi kuat bagi Davin untuk membersihkan perusahaan secara total. Siska yang menguping dari balik pintu merasa sangat ketakutan. Ia takut jika ibunya masuk penjara, maka ia akan benar-benar sendirian menghadapi kemarahan Alia. Namun,
Ia melihat Alia justru memberikan segelas air putih kepada ibunya dan membiarkan wanita itu menenangkan diri. Siska mulai melihat sisi lain dari Alia yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ketabahan yang luar biasa. Selama ini Siska menganggap sifat diam Alia sebagai kelemahan. Namun sekarang ia sadar bahwa diamnya Alia adalah kekuatan untuk mengamati dan mengumpulkan keberanian demi saat yang tepat seperti ini. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia memasak makan malamnya sendiri bersama Bibi Sarah. Mereka makan di dapur yang luas, bercanda tentang masa kecil Alia yang penuh kenangan indah bersama mendiang ibunya. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa takut akan ada yang memaki jika masakan kurang garam. Di sisi lain, di paviliun belakang, Ibu Yana dan Siska hanya bisa makan nasi bungkus sederhana yang dibeli dari uang saku pertama yang diberikan Alia. Siska mengeluh bahwa makanannya keras. Namun Ibu Yana menegurnya dengan keras, mengatakan bahwa mereka harus bersyukur masih bisa makan di bawah atap. Alia berjalan-jalan di taman depan sebelum tidur, menikmati harum bunga mawar yang mulai mekar kembali. Ia merasa bahwa jiwanya yang dulu terbelenggu kini sudah benar-benar bebas. Ia melihat ke arah paviliun belakang yang lampunya masih menyala redup. Alia berdoa agar Ibu Yana dan Siska benar-benar bisa belajar dari kejadian ini. Baginya, pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan membuat mereka menderita selamanya, melainkan dengan menunjukkan bahwa hidup dengan kejujuran dan kerja keras jauh lebih terhormat daripada hidup mewah di atas penderitaan orang lain. Davin yang sedang bersiap pulang menghampiri Alia di taman. Ia memberikan sebuah map kecil berisi rencana perombakan struktur organisasi perusahaan yang akan dipimpin langsung oleh Alia mulai bulan depan. Alia menerima map itu dengan senyum optimis. Ia menyadari bahwa tanggung jawab besar kini ada di pundaknya. Ia bukan lagi gadis kecil yang bisa dianggap norak oleh siapapun, melainkan seorang direktur muda yang akan membawa warisan ayahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Davin menatap Alia dengan kagum, menyadari bahwa gadis yang dulu dihina sebagai anak angkat ini memiliki integritas yang jauh melampaui usianya. Malam semakin larut, namun semangat Alia justru semakin menyala. Ia kembali ke kamarnya, membuka buku catatan kecilnya, dan mulai menuliskan visi-visi barunya untuk masa depan. Ia ingin membangun sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang beruntung, agar tidak ada lagi anak yang harus merasakan penghinaan seperti yang ia alami. Alia memejamkan mata dengan perasaan damai, siap menghadapi hari esok yang akan menjadi babak terakhir dari perjuangannya untuk mengembalikan martabat keluarganya yang sempat hilang. Fajar kemenangan kini sudah tinggal selangkah lagi di depan matanya. Pagi yang cerah menyambut hari baru di kediaman yang kini telah kembali ke tangan pemilik sahnya. Alia berdiri di balkon utama, menghirup udara segar yang terasa jauh lebih ringan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi beban rahasia, tidak ada lagi ketakutan akan makian, dan yang paling penting, tidak ada lagi keraguan akan jati dirinya. Di bawah sana, di halaman luas yang dulu menjadi saksi bisu pesta penghinaannya, Ibu Yana terlihat sedang menyapu guguran daun kering dengan gerakan yang lambat. Siska berada di samping ibunya, memegang plastik sampah besar dengan wajah yang masih tampak sulit menerima kenyataan. Namun ia tidak lagi berani membantah saat Ibu Yana menegurnya untuk bekerja lebih cepat. Alia turun ke lantai bawah dengan langkah yang mantap. Hari ini adalah hari penandatanganan akhir dokumen pengalihan seluruh aset perusahaan dan rumah kepada namanya secara hukum tetap. Davin sudah menunggu di ruang tamu bersama Bibi Sarah. Di atas meja kayu jati yang bersejarah itu, tumpukan kertas sudah siap untuk ditandatangani. Alia duduk dengan tenang, sementara Ibu Yana dan Siska dipanggil untuk menyaksikan proses tersebut sebagai bentuk transparansi dan pengakuan atas kekalahan mereka. Ibu Yana berdiri di sudut ruangan dengan pakaian pelayan yang sederhana, matanya terus menunduk, tak sanggup menatap kemegahan yang kini resmi hilang dari genggamannya. Davin membacakan poin terakhir dari putusan pengadilan. Selain pengalihan aset, Ibu Yana diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah ia gunakan secara ilegal dalam jangka waktu yang ditentukan melalui pemotongan upah kerja mereka di rumah ini. Siska sempat ingin menyela, namun ia melihat ibunya hanya terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa setiap perlawanan hanya akan memperberat hukuman pidana yang masih mengintai di balik laporan penggelapan pajak. Alia mengambil pena, menggoreskan tanda tangannya dengan tegas di atas materai. Saat itu juga, riuh rendah suara burung di luar seolah menyambut kembalinya keadilan di rumah tersebut. Bibi Sarah memeluk Alia dengan erat, meneteskan air mata haru karena janji yang ia buat kepada almarhumah kakaknya telah tunai.
Ia menyerahkan sebuah kunci emas kecil yang selama ini disimpan di brankas luar negeri. Kunci itu adalah akses menuju ruang penyimpanan pribadi ibu kandung Alia, yang berisi barang-barang kenangan dan perhiasan warisan turun-temurun. Alia mengajak mereka semua menuju ruangan rahasia tersebut. Saat pintu terbuka, aroma melati yang lembut menyerbak, membawa kembali kenangan manis masa kecil Alia yang sempat terenggut oleh kekejaman ibu tirinya. Ibu Yana dan Siska tertegun melihat isi ruangan itu. Ternyata, selama ini ada kekayaan yang jauh lebih besar dan lebih bermakna yang tidak pernah bisa mereka sentuh, karena keserakahan mereka telah membutakan mata hati mereka. Di sana tersimpan foto-foto pernikahan ayah dan ibu kandung Alia, serta surat wasiat yang ditulis dengan penuh cinta. Alia mengambil sebuah kalung mutiara yang sangat indah, lalu menoleh ke arah ibu Yana. Dengan kebesaran hati yang luar biasa, Alia mengatakan bahwa ia memaafkan semua perbuatan ibu Yana, bukan karena ia melupakan rasa sakitnya, melainkan karena ia ingin memulai hidup baru tanpa noda kebencian. Siska menangis sesenggukan di pintu ruangan itu. Ia menyadari bahwa gaya hidup norak yang selama ini ia tuduhkan kepada Alia sebenarnya adalah kesederhanaan seorang putri sejati. Siska merasa sangat kerdil dengan segala kesombongan yang pernah ia tunjukkan. Ia memberanikan diri mendekati Alia dan meminta maaf secara tulus untuk pertama kalinya. Alia hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa masa lalu biarlah berlalu. Namun masa depan harus dibangun dengan kerja keras dan kejujuran di paviliun belakang. Sore harinya, Alia mengadakan syukuran kecil-kecilan. Ia mengundang para asisten rumah tangga dan beberapa tetangga lama yang dulu sempat dijauhkan oleh Ibu Yana. Suasana hangat menyelimuti rumah itu. Alia menyajikan makanan yang ia masak sendiri dibantu oleh Bibi Sarah. Ibu Yana dan Siska bertugas melayani para tamu, namun kali ini mereka melakukannya dengan kepala tertunduk, belajar tentang arti melayani dengan kerendahan hati. Para tamu berbisik kagum melihat perubahan drastis di rumah tersebut, memuji ketegasan sekaligus kelembutan hati Alia sebagai nyonya rumah yang baru. Davin menghampiri Alia di sela-sela acara, memberikan sebuah map berisi profil yayasan pendidikan yang baru saja didaftarkan atas nama Alia. Yayasan itu akan membiayai anak-anak yatim piatu yang berprestasi agar mereka tidak perlu mengalami diskriminasi, seperti yang dialami Alia. Alia tersenyum lebar, merasa bahwa inilah kemenangan yang sesungguhnya. Harta yang ia miliki kini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar pamer kemewahan. Ia ingin namanya dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena dampak positif yang ia berikan bagi dunia. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Alia duduk bersama Bibi Sarah di taman. Mereka menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Alia merasa ayahnya sedang tersenyum bangga dari sana. Perusahaan kini mulai stabil di bawah manajemen baru yang transparan, dan para investor kembali menanamkan modalnya karena kepercayaan pada integritas Alia. Ibu Yana dan Siska sudah kembali ke paviliun mereka, mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan namun lebih tenang, karena tidak ada lagi kebohongan yang harus dijaga. Alia menyadari bahwa setiap hinaan yang ia terima dulu adalah proses pembentukan mental yang menjadikannya wanita kuat seperti sekarang. Ia tidak lagi peduli jika ada orang yang menyebutnya norak, karena ia tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian yang ia kenakan, melainkan oleh ketulusan niat dan kejujuran tindakan. Rumah mewah itu kini bukan lagi penjara bagi Alia, melainkan istana penuh kasih yang pintunya selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Babak akhir dari drama kehidupan Alia ditutup dengan pemandangan ia sedang membaca buku di perpustakaan pribadi ayahnya, ditemani cahaya lampu yang hangat. Di luar, fajar mulai menyingsing, menandakan dimulainya lembaran baru yang penuh harapan. Ibu Yana dan Siska sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Sebuah rutinitas baru yang perlahan mulai menyembuhkan jiwa mereka dari keserakahan masa lalu. Kehidupan terus berjalan, dan Alia berdiri tegak sebagai simbol bahwa kebenaran mungkin bisa tertunda oleh kejahatan. Namun ia tidak akan pernah bisa dikalahkan selamanya. Alia menutup buku hariannya, menuliskan kalimat terakhir yang akan selalu ia ingat. Harta bisa dicuri, jabatan bisa dirampas, namun karakter dan kejujuran adalah milik mutlak yang akan membawamu kembali ke tahta yang seharusnya. Ia memadamkan lampu, membiarkan cahaya matahari pagi menyinari seluruh sudut ruangan, mengusir setiap sisa kegelapan yang pernah ada di rumah itu. Alia kini benar-benar bebas, benar-benar berkuasa, dan benar-benar dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Pesan moral:
Kejujuran dan kesabaran adalah harta yang paling berharga. Jangan pernah merendahkan orang lain berdasarkan penampilan atau status sosial, karena roda kehidupan selalu berputar. Kemenangan sejati bukan terletak pada pembalasan dendam yang kejam, melainkan pada kemampuan untuk menegakkan keadilan dengan tetap menjaga kemuliaan hati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bertobat.